Pak Riki nanti sama Pak Anwar. Tapi saya ingin fokus pada pembahasan bagaimana menyikapi ahli waris yang menghalangi terjadi pembagi warisan. Oke. Yang pertama berarti kita mengkonfirmasi kembali bahwa orang itu tidak bisa kita paksa sesuai dengan pikiran kita, benar nggak? Ya kadang misalnya kita udah jadi baik, udah tentu nggak orang baik sama kita, belum tentu gitu. Itu dalam konteks umum. Ternyata bersaudara itu juga begitu. Padahal kan saudara itu kan harusnya yang paling mudah kan mengatur ya. Saya berpikir gini, bagaimana caranya orang, saya jadi pelajar bagi saya pernah tahun ini itu mendampingi membagi waris sampai 15 anak itu 15. Tapi alhamdulillahnya apa yang saya dapatkan. Jadi saya sebagai konsul juga di pelajaran mereka bisa akur 15 orang. Jadi pertanyaannya 15 orang kan bisa akur. Harusnya semakin sedikit kan harusnya bisa lebih akur kan? Ternyata nggak gitu rumusnya. Nggak begitu. Apa yang membuat tadi apa dikatakan paradigma cara pikir tadi? Ya. Jadi bukan harta itu kan nggak pernah salah. Harta itu pernah salah nggak? Ya nggak pernah salah. Dia kan benda mati. Yang salah itu siapa? Orangnya. Cara pandang dia terhadap harta itu. Maka ketika kemudian kita menghadapi ahli waris yang nggak mau bagi waris, kan kita harus meruntuhkan dulu apa yang menyebabkan dia itu tidak mau bagi. Kan kita harus tahu dulu apa, diidentifikasi apa. Karena masalah itu bisa diselesaikan kalau tahu solusi itu bisa didapatkan kalau tahu masalahnya. Ya kalau nggak tahu masalah kita, makanya kalau dalam mediasi itu akan ditanya apa yang menyebabkannya. Misalnya kalau di antara opsional kan biasanya dia merasa, contohnya kalau di Medan itu kadang kenapa nggak mau bagi? Karena misalnya waris saya sawit, contoh nih sawit nih, nggak mau dia bagi sama yang lain, karena masih menghasilkan, hasilnya dinikmati sendiri misal. Apakah yang seperti itu maksudnya produktif? Atau yang kedua, biasanya dia masih menempati rumah itu, sehingga dia merasa kalau saya jual nanti saya dimana tinggal. Itu kan asumsi yang sebenarnya berpikir, inilah seorang muslim itu selalu berpikir solutif. Kalau berpikir masalah, ya nggak akan selesai. Apa maksudnya? Ketika dia tahu bahwa nanti kalau dibagi dia di mana tinggalnya, itu kan berpikir masalah, benar nggak? Kalau berpikir solutif, apa dia akan bicara sama saudaranya? Kalian tahu kan rumah ini kalau dijual, aku pun nggak ada rumah lagi. Bisa apa kira-kira solusi buat saya? Itulah bicara kekeluargaan. Tapi pertanyaannya di sini tuh kadang memulainya sulit, benar nggak? Ya kalau udah misalnya renggang itu memang sulit, tetapi pasti manusia itu, perhatikan ibu sekalian, di Al-Quran menyebutkan manusia itu sekeras apapun sebatu apapun kalau kita bilang, itu pasti ada celah dia itu untuk Allah balikan hatinya. Tapi tugas kita tuh hanya menyampaikan saja. Ya, maka artinya kita harus meruntuhkan dulu apa yang membuat dia tidak mau membagi itu. Itu secara Islam. Tapi kalau dari sisi Islamnya, boleh nggak menghalangi pembagian itu? Ya tidak boleh. Karena apa? Karena kan yang diminta ahli waris kan bagian dia. Kecuali misal ahli waris itu menuntut minta bagian dia yang tadi nggak mau ngasih itu beda lagi gitu. Jadi artinya kalau seseorang menghalangi bagian itu dengan alasan yang tidak syar'i, ya dia zolim dan berdosa gitu. Oke. Tapi dalam upaya hukumnya, dalam konteks apa, langkah-langkahnya gimana untuk menyelesaikan ini? Ini bisa dijelaskan Pak. Ya, terima kasih Ibu. Jadi kita itu senantiasa paradigmanya adalah edukasi. Jadi edukasi ini adalah tahap agar sama-sama sebanding pengetahuannya. Karena kan sekufu itu kan sebenarnya, sekufu itu satu pemikiran sebenarnya. Nah, diantaranya itu adalah pemahaman waris. Nah, ketika ada pewaris yang meninggal dunia, dalam konteks yang Ibu sampaikan tadi, seorang istri meninggal dunia, meninggalkan anak dan suami, dan hartanya ada, dan memang ini mesti dibagi. Tapi ternyata faktanya itu ada salah satu ahli waris, sebut saja anaknya, ini menghalang-halangi. Apa motifnya? Yang paling paham Ibu lah. Mungkin dia menguasai atau yang lain sebagainya gitu, atau ada pemahaman yang keliru. Seperti yang tadi, sayanglah kan bapak masih, niat dia mungkin bapak masih hidup gitu, tapi kan faktanya itu tidak sama antara pemikiran dia dan faktanya. Tahu bapaknya mau jual karena memang bapaknya sebagai suami yang dari istri yang meninggal kan punya hak. Kalau dia punya hak kan 1/4 karena ada anaknya.
Kan dia punya hak, belum lagi anaknya yang lain dari di luar dari yang nahan tadi. Jadi motifnya yang paling paham kan ibu nih, misalkan apapun terlepas dari motifnya. Tetapi memang saran kita itu adalah dijelaskan secara edukasi syariat dan bagaimana. Maksud kami gini, semua itu pendekatannya adalah persuasif, edukatif tadi. Tapi kalaupun pada akhirnya mentok, semua itu sudah kita lakukan tidak ada, maka ahli waris yang tadi ingin mendapatkan haknya itu punya upaya hukum lanjutan. Karena kan tak mungkin juga berlalu-lalu begitu terus, begitu jual dihalang-halangin gitu. Bisa saja nanti bisa dibuat namanya gugatan waris, ibu. Gugatan waris. Karena gini, persoalan waris ini kan perdata secara hukum nasionalnya. Tapi kadang itu bisa berdampak pidana, Bu. Misalkan ada kayak tadi Bu bilang, ada rumah kontrakan masih atas nama induk orang tua. Tiba-tiba uangnya semua diambil oleh salah satu ahli waris. Itu masuk tipu gelap, Bu. Penipuan penggelapan. Misalkan di Sumatera ada sawit 200 hektar. Kenapa nggak dibagi-bagi? Udah orang tua udah 5 tahun meninggal tapi nggak dibagi. Kenapa? Karena tiap pekan sekali panen terus gitu. Karena kalau dibagi berkurang harta dia gitu. Menurut dia, padahal itu nggak berkah gitu. Jadi banyak motif lah. Maksud saya kalau tidak bisa diedukasi, maka ada upaya hukum, termasuk adalah gugatan waris. Nanti kalau sudah gugatan waris masih diupayakan. Ya, di pengadilan agama, Ibu. Tapi kalau memang disinyalir ada misalkan penggelapan, pembalik namaan secara tidak wajar melawan hukum, maka bisa larinya bukan hanya gugatan perdata, tapi juga laporan ke kepolisian. Ini yang sebenarnya kita wanti-wanti gitu, supaya apa? Supaya jangan sempat terjadi. Tapi faktanya itu sudah terlanjur, memang banyak sekali terjadi. Dan itu maka penting edukasi. Nah, itu yang mungkin ya, saya pertegas dari segi dari segi hukumnya. Baru pertanyaannya, apakah misalkan ini Pak cukup nanti bermaterai? Sebenarnya cukup saja. Tapi secara hukum itu bukti otentik itu yang ditetapkan di notaris itu lebih berharga. Lebih berharga. Kalau pembuktian misalnya di pengadilan, kepolisian gitu ya, itu akta otentik itu lebih kuat posisinya. Kayak ibu misalkan punya sertifikat hak milik dengan ibu punya AJB, ibu lebih kuat mana? Sertifikat hak milik gitu loh. Seperti itulah saya logikakan lebih simpelnya. Ada materai perjanjian di bawah tangan dengan perjanjian bukti otentik gitu di notaris, dikeluarkan notaris, mana sama-sama bisa dibuktikan, tapi kekuatannya itu lebih kuat otentik tadi yang dibuat oleh notaris. Begitu. Dan nanti kan di notaris itu akan didetailkan pendetailan begitu yang mungkin tidak didetailkan ketika di bawah tangan. Begitu, Bu. Terima kasih. Serahkan yang kepada ahlinya.